MJ. MJ. Langsung MJ, guys. Nama asli siapa? Septin. Nama asli Septi. Nggak pakai tank ya guys, karena kalau ditambahin tank jadi sepi tank. Sepi tank. Sepi tank. Sepi tank. Nah, jadi gue mau sekarang lu sebagai apa di Nuansa Kucing? Nah, sekarang gue sebagai direktur Di dari perusahaan Nuansa Kucing di Indonesia. perusahaan PT Nuansa Kucing Indonesia. Anjay, gila. Ya kan? Proses ya. Proses berapa tahun itu lah? Nah, jadi kita mau cerita dari tahun 2015, 16 ya. 15, 16 kita dulu di Bintaro dulu banget. Nah, kalau saya ngikut pertama kali di 2015. Ah, serius loh. 9 tahun lalu. Ya Allah. 10 tahun. Nah, terus sekarang udah 9 tahun, akhirnya ya mau 10 tahun lah ya. Sempat berubah nama, Cokongsi, alhamdulillah jadi Nuansa Kucing. Nuansa Kucing Indonesia dan PT, dan alhamdulillah lu jadi direkturnya. Bener gak sih? Iya, benar. Lu tahu nggak direktur itu apa? Lu tuh tanggung jawab kalau misalnya perusahaannya rugi. Nah, cuman gue ada yang mau gue pertanyakan dulu nih guys sebetulnya. Apa? Kenapa bisa dipercayakan ke saya direkturnya itu? Kenapa? Heeh. Itu namanya tuh intuisi. Nah, intuisi itu apa? Intuisi itu kayak perasaan seseorang yang memiliki kayaknya kayak dia nih yang bisa ngelola, dipercaya lah, kepercayaan. Soalnya gue bukan orang berpendidikan ya guys ya, itu. Zaman sekarang itu nggak butuh pendidikan. Nah, iya makanya Yang itu. butuh itu tuh ya pendidikan perlu, butuh memang. Cuman bukan sebagai tolak ukur orang bisa menjadi segala sesuatunya. Iya. Yang penting tuh harus niat bekerja, jujur, amanah. Bener nggak? Alhamdulillah mungkin dipercaya seperti itu guys. Alah, rokok gue hilang mulu sama korek. Bukannya kembali gitu ya? Kembali. Sebenarnya saya suka mencuri. Jadi gini. Kita mau ngobrol apa? Nuansa Kucing selama 9 tahun terakhir. Selama 9 tahun terakhir. Kita ngomong lah. Nuansa Kucing kalau ngomongnya kita usaha Nuansa Kucing itu enak terus bohong. Banget. Bener nggak? Banget. Ada modal terus bohong, jualan banyak terus bohong, nggak ada masalah komplain bohong, bener nggak sih? Benar sekali. Nah sekarang kan lu kan udah official resmi menjadi seorang direksi atau penanggung jawab frontman Nuansa Kucing nih. Gue mau nanya sama lu kesan-kesannya dari dulu Nuansa Kucing. Lu dulu awalnya ngapain sih di Nuansa Kucing? Awalnya awal Nganterin mula nih. kucing, apa cuman nganterin kopi, apa? Kalau dulu kan gue buka usaha kucing ini, gue nyerokin tai sendiri, bersihin kandang sendiri, jadi ketemu customer sendiri, gue jualan sendiri, ngambil kucing ke Jatinegara sendiri, nyari teman-teman yang mau kerjasama juga sendiri, breeding. Nah, kalau gua tuh awal mula tuh banget ya guys ya. Itu gua pertama masuk, ya tugas gua tuh cuman kayak bersihin kucing doang. Sama OB ya? Lebih tepatnya OB, office boy. Jadi enggak awal mulaan banget itu malah cuman beresin kucing doang. Nah, jeda berapa bulan lah baru mulai tuh boleh bu beresin ruangan-ruangan apa ya istilahnya dulu Bos. tuh Sekarang lu jadi bosnya. gitu loh. Oh, Jadi, sombong. di situ dulu. Tapi lu sombong gak sekarang jadi bos? Jangan ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak ya. Gua awal mulai tuh beres-beres bagian kucing, ya pokoknya kucing-kucing yang buat di adopt atau di Packaging ya? ya bagian kayak gitulah, beres-beres doang. Terus gua mulai kerja, ada mungkin beberapa bulan baru boleh mulai beresin ruang-ruangan bosnya. Nah dari situ gua ya nggak lama sih, pokoknya jeda-jeda beberapa bulan kayak gitu tuh gue udah mulai dipercaya nih, ditanggung jawabin untuk coba mulai ngerawat kucing sakit. Nah karena apa? Kenapa dicoba untuk merawat kucing sakit tuh karena ya kalau bisa ngerawat kucing sakit, otomatis kucing yang sehat akan lebih mudah gitu loh. Betul. Itu kan yang seperti itu. Yang susahnya di situ. Nah setelah itu udah tuh bertahan sampai berapa ya? Tahun ya? Setahun lebih. Setahun kita kan punya masalah pecah kongsi ya. Iya, setahun punya masalah pecah kongsi. Terus kita pindah Mulai di mana Alam ya? Sutra. Di Alam Sutra. Nah di situ itu di mana yang benar-benar terjadinya nama sebuah nuansa kucing, dan di mana itu benar-benar yang namanya ngerintis ya, apa bahasanya? Yang ngeritis bener. Rintis ya, rintis banget. Nah di Kan situ kita sosmednya udah gak ada semua, hilang. Kita buat lagi baru ya kan. Nah nama Nuansa Kucing kan juga dari lu. dan iya nama nuansa kucing emang dari gua, dan di situ kalau kalian tahu karyanya cuma gua doang. Iya. Gak ada Cuman gue yang doang, lain. gak ada yang lain. Jadi gue belum mulai belajar yang namanya megang
menghandle semua pekerjaan dari nuansa kucing ya dari merintis itu benar-benar diajarin semuanya sama Pak Bos. Om Gendut. Ya Om Gendut. Nah dulu tuh waktu di Nuansa Kucing juga di Alam Sutra tuh kita numpang ya kantornya, satu lantai kan. Iya numpang satu lantai. Satu lantai, terus benar-benar numpang, kita cuma ngidupin bayar listrik, bayar air, sampai malam-malam aja lu sering Kehabisan pulsa listrik ya. Iya. Bayangin aja pulsa listrik habis di jam 12 jam 1 malam. Sedih juga sih kalau gue ingat. Makan juga, Susah. soalnya jualannya susah. YouTube belum dapat AdSense, Enggak. belum ada endorse. Lebih tepatnya tuh kalau makan susah tuh bukan karena jualannya susah ya. Itu satu, tapi uang makan juga susah pada saat itu. Nah, emang benar kalau makan emang susah. Cuman Lu kurus buat kering kayak begini nih guys. udah aman. Yang begini. Soalnya tuh ini guys, dulu tuh kalau kalian itu kan tahun berapa itu di Alam Sutra? 17, 16, 2016 sampai 2000 awal 17 kali ya. awal 17. Habis Nah, kita itu tuh pindah. bener-bener masih sepi kan Alam Sutra dan masih jarang orang jualan. Jadi gue tiap sore gue cuman beli di warung ini nih, Indo. Iya, Warung Indo, roti sama buat kopi. iya buat bekal gue makan malam. Tapi lu kan di sana emang sepi. Sepi banget lah. Lalu suka banyak ke tempat pijet di sana. Wis, nggak gitu konsepnya. Oh, maksudnya pijet ini yang sehat loh. Guys, bayangin guys, uang makan aja susah gimana gua mau ke tempat pijet. Lah kan Ya. kata lu ada yang bayarin, teman Enggak. gua tuh. Enggak, Ya kan? Teman gua ke sono datang, yuk kesini. Ya udah, Dia bukan teman. mau lari, Dulu kan masih bos. masih bos dia. Terus habis itu ngomong mau lari, tau lari, tukang pijet lu. Enggak. Pegel kan? Enggak lari-lari enggak. Nah, terus habis itu pindah lagi kita ke Bendi ya. Nah, kalau untuk awal mula pindah ke Bendi. Jadi gua kisahnya banyak guys. Jadi gua tuh pernah keluar juga dari Nuansa Kucing. Gara-gara lu nyari pemasukan yang lebih dulu, gua kuliah kan. Iya, jadi ya gini pas gue pulang si bos ini bilang, wah lu di rumah dulu. Dulu manggilnya bukan wah, cok lu di rumah dulu ya. Gue juga mau ini. Oh yaudah, masalah. Nah setelah jeda 2 tahun si Gue nyari lu susah si Om anjir. Gendut ini ternyata masih nyari gue nih guys. Karena dari Nuansa Kucingnya awal sampai yang sekarang nih, gue kan nomor udah ganti tuh, gue ganti sekali lah. Dulu gue kartu ini, sekarang Pinjol lu ya? Enggak lah. Enggak. Dulu belum ada pinjol. Orang dulu zamannya masih mainan Pokemon. Iya. Saya masih ingat itu. Nah di situ jadi si Om Gendut ini masih nyariin gue dan dapat nomor gue itu dari orang tua gue malahan. Ya gue kan gini ya, nyari kenapa ya gue ngumpul lagi nih anak-anak yang dulu pernah ini. Mau nggak? Yuk kita jalan bareng lagi. Gue prioritas yang udah gue tahu lah recordnya. Lu nggak mau. Bukan nggak mau. Waktu itu gue ada kerjaan guys. Jadi Sombong. sekarang gini, si Om Gendut ini ngubungin gue pas puasa di saat mau Lebaran. Gue dihubungin suruh ikut kerja dia lah. Gue orang daerah, otomatis gue kan pasti kebanyakan Lebaran itu pasti di rumah. Tapi Nah, ujung-ujungnya lu kalau lebaran bantuin gue juga. Ya Cat hotel. kan ada waktu-waktunya kadang ya nggak selalu bantuin kan. Iya. Pasti ada. Ya udah tahun ini bantuin, tahun depan saya jadwalnya pulang gitu. Jadi ya gue nggak muluk-muluk ngejar ini juga kan. Bukan duit mulu gitu ya. Iya, jadi ya keluarga juga utama juga kan jadinya. Nah dari situ Lebaran dikabarin, pokoknya gue Lebaran itu dikabarin gue masih ada kerjaan tuh. Dulu masih ada kerjaan, terus Lebaran dikabarin, puasa kabarin disuruh datang ngikut lagi. Nah cuman gue bilang, waduh yaudah gini aja Pak, ntar aja habis Lebaran sekalian. Gue kalau ini udah kelar kerjaan gue baru gue ntar kesana. Nah dari habis Lebaran itu baru gue masuk lagi. Itu tahun 19, 18 akhir. Enggak dong habis lebaran. Ayo habis Lebaran itu Masih September, Agustus tuh. 2018 Agustus. Tapi pada saat itu lo yakin nggak ya, ini Nuansa Kucing bisa gede nggak ya? Nah, Masih ragu. kalau gue dulu nggak bukannya ragu atau gimana ya, cuman gue lebih ke ya udah gue udah tahu bosnya, rekodnya gimana, jadi gue lebih Rese ke gua. nyaman. Enggak, maksudnya gini loh. Nyebelin. Ya kalau untuk hal itu mah nggak bisa dipungkirin ya guys ya. Kalau kalian pengen tahu sendiri, senyebelin apa Om Gendut. Nah, Enggak, gua malah pernah nyebelin. ntar bisa ditanya ke semua. Kalau nggak percaya, ntar bisa dipodcastin semua karyawan
dari Lu menjatuhkan nama gua dong. sesebel apanya sih, nyebelin apa sih, serese apa sih Om Gendut. Cuman nggak ada yang ini apa tuh namanya, emang udah tahu itu tuh hal bercandaan dari si Om Gendutnya kayak gitu. Cuman ya untuk lebih detailnya ya pasti banyak orang yang nyaman, soalnya kenapa gue bilang kayak gitu juga ya, banyak yang stay di sini itu ya memang orang-orang yang lama nggak ya. cuman Nggak cuma kerja setahun, 2 tahun. sebulan, setahun, 2 tahun Lebih gitu loh. Hampir rata semua yang di sini tuh di atas 3 tahun sampai 5 tahun ke atas lah ya. Udah dari BNB sekarang udah kita udah di Bintaro lagi sektor 1 ya. Terus habis itu gila. Lu sampai udah bisa nyetir mobil gede ya. Hebat ya. Iya. Gue aja dulu gak kebayang guys bisa nyetir mobil, sekarang bisa. Gila. Sampai punya mobil. Amin. Amin. Amin, aminin dulu aja. Semua punya, rumah udah punya, motor, mobil, insya Allah amin. Jodoh lu gimana? Punya? Amin. Aminin dulu aja punya ya guys ya. Amin, harus punya lah. Harus punya. Iya harus punya lah. Tapi lu takut gak sih kalau misalnya nggak punya gitu? Kalau pribadi, kok malah ngurusin jadi Iya, gitu orang ya? ngomongin WhatsApp kucing nggak usah dibahas. Iya, usah dibahas. Dulu kan emang belum official lah, orang mau ketemunya sama gua atau siapa nuansa dari nuansa kucing kan. Berarti sekarang lu udah bisa pasang badan dong, udah ada SOP segala macam. Ya bu yang mutusin saya, orang mau ganti rugi atau enggak gitu ya. Sekarang ada SOP-nya kalau orang beli kucing atau nitip kucing. Nah, gitu. kalau untuk SOP itu sekarang lebih bisa dibilang karena pembelajarannya cukup lama ini. Iya, hampir Bisa 10 dibilang tahun hampir ya. 10 tahun ya. Jadi emang diperkuat juga untuk SOP-nya sendiri. Jadi sekarang itu dog kucing atau untuk jualan ya, jualan atau dog kucingnya itu ya sekarang SOP-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena admin nuansa atau salesnya itu ya disarankan untuk ya kalau kucingnya belum divaksin, disarankan untuk ditawarkan untuk divaksin juga. Untuk mengantisipasi Untuk iya, penyakit yang untuk mematikan ya. mengantisipasi kayak Biar nggak penyakit, dirugikan. virus ataupun apa itu. Jadi biar nggak sama-sama rugi dan biar sama-sama enak juga dari pihak nuansa kucing pun ataupun juga dari pihak customer. Tapi nuansa kucing itu dikenal dengan kucingnya mahal sih ya. Mm-mm. Ya kan? Kenapa bisa gitu? Kenapa kucing di nuansa kucing mahal? Karena satu, di sini tuh sistem perawatan kita juga nggak yang main-main, nggak cuma orang atau catbone-nya atau yang bagian beres atau yang bagian rawat kucing itu nggak cuma yang Asal ngasih makan. asal cuman bisa ngasih makan sama beresin doang. Jadi emang orang-orang yang beresin di sini atau orang yang megang kucingnya itu sendiri juga udah pengalaman dia lebih dari 5 tahunan. Kayak gue mungkin Mbak Fitra, walaupun ntar ada beberapa yang nggak tahu pasti nanya yang lebih tahu. Contoh pun kayak gue pun kalau seandainya ada yang masih nggak tahu juga gue pasti akan langsung nanya ke Om Gedut kan. Iya. Nah, cara Kalau gue kalau nggak tahu nanya ke dokter. Nah iya, makanya itu kita kan saling melengkapi nih jatuhnya, iya kan? Ya sekarang kan lu juga udah nanya ke dokter langsung nanya Iya ke sih, gue. rata-rata gue juga langsung dokternya langsung sendiri. Nah, itu pertama. Kedua, kita juga gini, pantauannya itu juga kayak hampir 12 jam itu kita selalu mantau nih kondisi dari kucing itu sendiri. Kalau gue bilang 24 jam itu bokis banget ya guys ya. Kita juga butuh waktu tidur soalnya. Tapi untuk mengurangi hal kayak gitu, kita cara mantaunya kucingnya dimasukin kandang, terus kita surveinya pagi lagi. Jadi supaya bisa mantau kayak gitu. Itu kedua, ketiga, Garansi kali. garansi kita juga Nggak ada ya kalau sebetulnya kucing sekarang udah malah divaksin. sebetulnya sekarang itu malah kita namanya makhluk hidup itu ya harusnya nggak ada garansi guys. Jadi Setelah kita banyak belajar. emang nggak mengadakan atau mentiadakan garansi Iya, sebetulnya. ditiadakan. Ditiadakan. Dulu ada ya. Ya kalau dulu mah ada, nggak ada tuh ada kayak gitu sistemnya. Tapi dulu juga ya banyak masalah juga ya, kita nggak mungkin lulus-lulus saja kan. Masalah banyak. Iya banyak banget, dan Banyak. makanya kedepannya juga nuansa kucing juga ya dengan adanya lu sebagai direktur, kita sama-sama kita bagusin, kita buka pet shopnya, kayak hotelnya lebih bagus lagi, jualannya juga lebih kucing-kucing aneh yang lucu-lucu gitu kan, dengan SOP, dengan jaga kesehatan yang lebih baik gitu. Bener nggak, tujuan kita ke situ kan? Bener nggak? Ya tujuan kita ya tetap mau nuansa kucing makin melebar kan. Perutnya? Enggak. Oh, PT-nya. cabangnya ada di mana-mana. Pengen sih. Nah tuh Buat kalian. kita mau buka apa? Kalau di tempat kita pengennya buka di Bintaro sih, kita pengen jalan. Kita belum ada toko ya, mudah-mudahan doain. Cuma kalau ada yang mau berinvestasi kali ya, berjoin dengan nuansa kucing, boleh tuh. Investasi atau apa? Iya, iseng-iseng Kita bisa aja. Nggak iseng-iseng. Ini bisnisnya udah 10 tahun, kita mau serius gitu ya.
gitu. Nah dulu ada unek-uneknya selama di nuansa kucing gitu. Kalau gue tuh awalnya unek-unek ya tadi itu tadi. Kenapa gue pertama tadi kenapa dipercaya jadi direktur itu pertama. Terus kedua gue nggak ada unek-unek sih sebetulnya. Jadi ya pikiran gue ya fokus di nuansa. Udah apa yang mau dikembangin dari nuansa yang kedepannya mau baiknya gimana. Ya udah ayo bareng-bareng ayo gitu. Iya. Nah soalnya Om Gendut ini ngajak semua staff atau karyawan nuansa kucing itu untuk maju bareng-bareng tuh di nuansa kucing ya udah majunya bareng-bareng bukan yang cuman dia doang gitu loh. Sampai perutnya pada maju. Termasuk lu. Pipi lu udah kayak gemblong. Tahu gemblong kan yang coklat Tapi kalau gelap dikasih tahu Mbak Fitra foto lama gue bakal kelihatan banget kayak begini nih. Bakal Tapi kelihatan banget. itulah tanda kesuksesan. Kesuksesan. Tanda-tanda. Lebih ke tanda Pecah harapan. lebih ke tanda tenang sekarang. Ini udah waktunya lu tuh bersinar. Enggak, kalau jatuhnya gini loh. Kalau sekarang itu lebih tenang. Kalau dulu tuh karena banyak komplainan. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, Semua sekarang stres ya. SOP-nya jalan, udah perawatannya, udah divaksin gitu ya. Ya doain aja nuansa kucing makin gede. Terus makin terdengar lagi suaranya ya. Nah makanya ini di-share video ini guys. Di-share ke banyak-banyak orang. Pokoknya jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share-share. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, lagi main ke nuansa kucing, mau transaksi, mau grooming, mau ke hotel, mungkin ketemunya MJ, Mbak Fitra, sama juga gua mungkin ya. Nanti kita akan ketemu secara langsung. Jadi bisa sih kalau untuk Bisa gitu. Oke. Ya udah, nanti next kita sambung lagi apa kita buat lagi. Oke. Jadi dengan Pak Direktur Nuansa Kucing Indonesia ini. Dan see you on next video. Jangan lupa di-share dan di-like dan juga subscribe ya guys. Bye bye.